Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali bertemu dengan saya Bapak Heri Kusuma pada pembelajaran Matematika Wajib kelas 10 SMA. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, karena linear satu variabel berarti dalam pertidaksamaan tersebut hanya memuat satu variabel saja. Kalau X ya X saja, kemudian kalau variabel yang lain ya itu saja gitu, tidak boleh lebih dari dua variabel. Kemudian sebelum masuk ke sana ya, pertidaksamaan nilai mutlak tersebut apa sih pengertian dari pertidaksamaan? Jadi pertidaksamaan itu adalah sebuah pernyataan matematika yang menunjukkan perbandingan ukuran dua objek atau lebih. Jadi ada yang dibandingkan dua objek atau lebih yang dihubungkan oleh simbol-simbol seperti ini. Jadi simbol yang pertama ini merupakan kurang dari, kemudian simbol yang kedua itu lebih dari, simbol yang ketiga itu dapat diartikan kurang dari atau sama dengan, dan simbol yang keempat itu adalah lebih dari atau sama dengan. Gitu ya. Yang ke semua simbol ini nantinya akan digunakan dalam pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemudian, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak itu jika ada X di mana variabel X tersebut itu merupakan anggota bilangan real dan A juga merupakan anggota bilangan real, di mana A itu adalah konstanta dan A-nya itu tidak boleh negatif. Artinya apa? A itu harus lebih besar atau sama dengan 0 ya. Tidak boleh negatif, harus positif, maka akan berlaku harga mutlak dari X kurang dari A mempunyai penyelesaian negatif A kurang dari X dan X kurang dari A. Gitu. Kemudian yang kedua, harga mutlak X lebih dari A itu akan mempunyai penyelesaian X kurang dari negatif A atau X lebih dari positif A. Gitu. Nah, dari bentuk umum ini akan dijabarkan menjadi beberapa bentuk yang nantinya akan saya jelaskan satu persatu supaya kalian lebih memahami dalam materi pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Kemudian bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak sendiri itu ada beberapa. Ya, tugas kalian adalah kalian harus bisa menentukan soal tersebut itu ke dalam bentuk yang mana gitu. Itu yang pertama kali yang harus kalian seleksi, soal tersebut itu masuk ke dalam bentuk yang mana ya, supaya memudahkan kalian dalam menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak gitu ya. Untuk bentuk yang pertama di sini itu ada nilai mutlak dari fx kurang dari a dan nilai mutlak dari fx kurang dari atau sama dengan a. Ini ya, dimana fx itu merupakan suatu aljabar yang memuat variabel, baik itu variabel x atau variabel yang lain, tetapi hanya satu variabel saja. Kemudian a ini merupakan konstanta, suatu bilangan positif ya, tidak boleh negatif, harus positif. Nah, di sini bedanya adalah cuma tandanya aja, di sini itu kurang dari dan di sini adalah kurang dari atau sama dengan. Maka kalau menemukan bentuk seperti ini harus diubah ke dalam bentuk yang ada dalam kotak. Kalau tandanya kurang dari, maka bentuknya harus dirubah menjadi negatif A kurang dari fx kurang dari A. Jika bentuknya itu ada kurang dari sama dengan, maka bentuk nilai fx kurang dari sama dengan A ini harus dirubah menjadi negatif A kurang dari atau sama dengan fx kurang dari atau sama dengan A. Gitu ya. Kalau bentuknya ini maka dirubah ke dalam bentuk ini. Kalau bentuknya ada sama dengannya berarti harus dirubah ke dalam bentuk yang kedua. Seperti ini ya. Untuk lebih jelasnya ada contoh yang harus kalian perhatikan. Contoh yang pertama, di sini ada nilai mutlak dari x plus 1 kurang dari 3. Gitu kan? Dimana fx-nya kalau kita lihat bentuknya ini sama seperti bentuk yang A ini ya. Fx-nya itu adalah x plus 1, kemudian A-nya adalah 3. Tandanya kurang dari. Maka bentuk ini harus kita rubah ke dalam bentuk yang pertama ini. Ya, langsung saja karena di sini negatif A di mana A-nya 3, maka akan dirubah menjadi bentuk negatif 3 kurang dari ini kan. Fx itu adalah x plus 1, semua yang ada di dalam tanda mutlak yaitu x plus 1
kurang dari positif A, yaitu 3. Nah, sampai sini belum ketemu penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah kita harus jadikan yang berada di tengah-tengah ini hanya X sendiri. Ya, ingat, hanya X sendirian. Di sini kan masih ada plus satunya. Maka ini harus kita ubah supaya menjadi X sendirian. Langkah pertama, kita harus hilangkan satunya ini. Plus satunya ini kita harus hilangkan. Caranya bagaimana? Supaya satunya hilang, maka harus dikurangi dengan 1 kan? 1 dikurangi 1 kan 0 gitu kan. Nah, kalau yang tengah ini dikurangi 1, maka yang sebelah kiri harus dikurangi 1 juga, dan sebelah kanan harus dikurangi 1 juga, supaya adil dong, gitu kan. Nah, yang sebelah tengah itu kan dikurangi dengan 1 gini kan, maka yang sebelah kiri harus dikurangi dengan 1 juga, yang sebelah kanan harus dikurangi dengan 1 juga, supaya adil. Oke? Untuk menghilangkan satunya supaya X-nya di sini sendirian di tengah, gitu kan. Maka dari itu diperoleh negatif 3 dikurangi 1 itu jadinya adalah negatif 4. Kurang dari X plus 1 dikurangi 1, maka tinggal X saja. Kurang dari 3 dikurangi 1, yaitu 2. Nah, inilah sudah ketemu untuk batas-batas dari X-nya, di mana min 4 itu kurang dari X dan X itu kurang dari 2. Inilah jawabannya. Jawaban yang memenuhi pada pertidaksamaan nilai mutlak X plus 1 kurang dari 3. Mudah kan? Ya, mudah dong. Kemudian untuk bentuk yang nomor 2. Nah, bentuk yang nomor 2 ini hanya berbeda tanda saja. Ya, kalau di sini tuh kurang dari dan kurang dari atau sama dengan. Kalau yang bentuk kedua ini, bentuk yang B, itu adalah fx lebih dari A dan fx lebih dari atau sama dengan A. Maka ketika kalian menemukan bentuk yang seperti ini, maka harus dirubah ke dalam bentuk yang ada di dalam kotak, di mana fx itu kurang dari negatif A atau fx lebih dari A untuk bentuk yang tidak ada sama dengannya, lebih dari A, gitu kan. Untuk yang ada sama dengannya, lebih dari atau sama dengan A, maka harus dirubah ke dalam bentuk fx kurang dari atau sama dengan min A atau fx lebih dari atau sama dengan A. Sehingga kalau menemukan soal-soal seperti ini harus dirubah ke dalam bentuk ini. Sebagai contoh untuk lebih paham gitu ya. Di sini ada contoh nilai mutlak dari 2x plus 3 lebih dari 4. Kan bentuknya sama dengan ini ya, karena tandanya lebih dari. Maka bentuk dari nilai mutlak 2x plus 3 lebih dari 4 harus diubah ke dalam bentuk fx kurang dari negatif A atau fx lebih dari A, gitu ya. Langsung saja, fx kurang dari negatif A, fx-nya berapa? Fx-nya yaitu 2x plus 3. 2x plus 3 itu kurang dari negatif A. A-nya kan 4, berarti negatif 4. Ini kan? Atau fx-nya 2x plus 3 lebih dari A. A-nya 4 ya. 2x plus 3, maaf ini ada plusnya. Lebih dari A-nya 4. Ini kan? Maka dari itu kalau sudah seperti ini, kita harus menyendirikan X-nya supaya sendiri. Di sini kan sebelah kiri masih ada 2x plus 3, masih ada angka 2 dan angka 3. Di sini juga 2x plus 3 masih ada angka 2 dan angka 3. Maka ini harus dihilangkan supaya X-nya sendiri. Terus caranya bagaimana? Kan di sini masih ada 3. Langkah pertama kita hilangkan 3-nya terlebih dahulu dengan mengurangkan 3 kan? 3 dikurangi 3 kan 0. Kalau di sini dikurangi 3, maka di ruas kanan harus dikurangi 3 juga. Di sini dikurangi 3, maka ruas kanan dikurangi 3 juga. Nah, jadinya kan seperti ini. 2x, 3 dikurangi 3 kan habis. Kemudian min 4 dikurangi dengan 3. Ini kan? Atau 2x, 3 dikurangi 3 kan habis ya. Lebih dari 4 dikurangi dengan 3. Nah, kita sederhanakan dulu nih. 2x
kurang dari negatif 4 dikurangi 3 yaitu negatif 7, atau 2x lebih dari 4 dikurangi 3 yaitu 1. Gini kan. Nah, di sebelah kiri itu kan masih ada angka 2-nya. Ya kan? Padahal yang diminta adalah supaya x-nya sendirian. Maka dari itu apa yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah supaya x-nya sendirian, maka 2-nya ini harus dibagi dengan 2. Karena 2 bagi 2 kan 1. Artinya 1 kali x kan tetap x gitu kan. Maka di sini bagi 2 aja. Kalau di ruas kiri dibagi 2, maka ruas kanan dibagi 2 juga. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan dibagi 2. Terus jadinya bagaimana? 2x bagi 2. X kurang dari negatif 7 dibagi dengan 2 yaitu min 7 per 2. Udah x-nya sendirian. Sekarang yang sebelah kanan. Atau 2x bagi 2. Tinggal x lebih dari 1 dibagi 2 yaitu 1 per 2. Nah, inilah penyelesaiannya. Penyelesaian dari pertidaksamaan 2x plus 3 lebih dari 4. Yaitu x-nya itu kurang dari negatif 7 per 2 atau x-nya lebih dari 1 per 2. Misalkan nanti di soal kok tandanya ada sama dengannya aja, maka tinggal kasih sama dengan aja. Di sini kasih sama dengan aja di bawahnya gitu ya. Sebenarnya sama, caranya sama. Kalau misalnya ada tanda sama dengannya, tinggal dikasih saja di sini sama dengan, kemudian di sini sama dengan, ini kurang dari sama dengan, ini lebih dari atau sama dengan, seperti itu sampai akhir. Gitu ya. Ini ada dua bentuk. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham dalam mengaplikasikan dua bentuk dari pertidaksamaan nilai mutlak ini. Kemudian untuk bentuk yang ketiga, di sini ada nilai mutlak dari fx kurang dari nilai mutlak dari gx. Jadi kedua ruas itu memuat variabel x. Ada variabelnya, gitu ya. Maka kalau menemukan soal seperti ini itu caranya berbeda dengan cara yang pertama dan kedua tadi. Untuk bentuk yang pertama dan kedua tadi ya. Nah, untuk tandanya seperti ini, di sini bisa fleksibel aja. Bisa kurang dari, kemudian bisa kurang dari sama dengan, bisa diganti dengan lebih dari, atau bisa diganti dengan lebih dari atau sama dengan. Gitu kan? Tergantung permintaan soalnya itu apa. Nah, jika menemukan bentuk seperti ini di mana kedua-duanya itu ada tanda mutlak dan ada variabelnya, ada variabel x-nya atau variabel yang lainnya, maka bentuk tersebut itu harus dirubah ke dalam bentuk fx ditambah dengan gx. Itu kan? Fx ditambahkan dengan gx terlebih dahulu, kemudian dikali dengan fx dikurangi dengan gx kurang dari 0. Nah, kurang dari ini menyesuaikan soal. Misalkan pada soal di sini lebih dari, ya di sini tulis lebih dari. Atau mungkin lebih dari sama dengan, ya di sini ditulis lebih dari sama dengan. Fleksibel aja sesuai dengan soal. Nah, untuk lebih jelasnya silakan simak contoh berikut ini. Di sini ada contoh yang pertama adalah mutlak dari x plus 3 itu kurang dari mutlak x plus 2. Gitu kan? Dimana x plus 3 ini sebagai fx dan x plus 2 ini sebagai gx. Gitu ya. Maka kita aplikasikan ke dalam bentuk yang diminta ya. Karena mau dirubah ke sini, maka kita aplikasikan ke sini. Fx plus gx. Pertama, berarti kan fx-nya yaitu x plus 3, ya kan? Ditambah dengan gx-nya yaitu x plus 2. Seperti ini. Kemudian dikali dengan fx dikurangi gx. Fx-nya yaitu x plus 3 dikurangi dengan gx-nya yaitu x plus 2 gini ya. Oke. Kurang dari 0 karena di sini soalnya itu adalah kurang dari, maka di sini harus dirubah ke dalam bentuk kurang dari juga. Kurang dari 0 gitu. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Diperoleh x plus 3 ditambah x plus 2. X tambah x jadinya adalah 2x. Kemudian 3 ditambah dengan 2 yaitu jadinya positif 5. Seperti ini kan. Dikali dengan x plus 3 dikurangi x min 2. X dikurangi x habis. Kemudian 3 dikurangi dengan 2 jadinya adalah 1. Oke. Kurang dari 0. Nah, ini kita kalikan aja 2x plus 5 dikalikan dengan 1 karena di sini tidak memuat variabel x, maka kita kalikan saja. 2x plus 5 dikali 1 berapa? Tetap aja 2x plus 5 kurang dari 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kita harus ubah
supaya X-nya itu sendirian di sebelah kiri, gitu kan. Maka dari itu kita hilangkan 5-nya dulu. 5 bisa hilang, diapain berarti? Dikurangi dengan 5 kan. Kalau ruas kiri dikurangi 5, maka ruas kanan dikurangi 5. Artinya 2X, 5 dikurangi 5, 0. Gitu kan, habis kan. Kemudian kurang dari 0 dikurangi 5, berarti min 5. Seperti ini. Kemudian masih ada 2-nya nih, berarti semuanya harus dibagi 2 supaya X-nya sendirian. Gitu kan. 2X dibagi 2 jadinya X saja, kurang dari min 5 dibagi 2 berarti min 5 per 2. Nah, inilah HP-nya. Diperoleh himpunan penyelesaian adalah X sedemikian hingga X itu kurang dari min 5 per 2 dan X anggota bilangan real. Ini ya, ketemu X-nya kurang dari min 5 per 2. Ini untuk contoh soal yang pertama. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini ada mutlak dari 2X min 1 lebih dari mutlak dari X plus 2. Ini kan caranya sama aja ya. Kita rubah ke dalam bentuk seperti ini, tapi tandanya adalah lebih dari karena di sini permintaan soalnya adalah lebih dari, gitu kan? Sehingga diperoleh dari sini fx plus gx 2x min 1 ditambah dengan gx-nya yaitu x plus 2. Seperti ini. Dikalikan dengan fx dikurangi gx, fx-nya yaitu 2x min 1 dikurangi dengan gx-nya yaitu x plus 2. Ini kan lebih dari 0. Karena permintaan soalnya adalah lebih dari, maka di sini lebih dari, menyesuaikan kan. Kemudian kita sederhanakan ya, 2x ditambah x jadinya 3x. Betul? Kemudian negatif 1 tambah 2 jadinya adalah positif 1. Seperti ini. Kemudian dikalikan dengan 2x dikurangi x ya, tinggal x. Kemudian min 1 dikurangi 2 jadinya adalah min 1 dikurangi 2 berapa? Min 3. Lebih dari 0. Nah, karena di sini bentuknya tidak sama seperti ini kan, di sini yang sebelah kanan tadi tidak memuat variabel kan, tinggal kalikan saja. Kalau di sini kan sama-sama memuat variabel. Sini ada x, sini ada x juga. Maka dari itu kita buat pembuat nolnya. Artinya apa? Pembuat nolnya ini supaya 0 x-nya berapa gitu kan. Berarti kan 3x plus 1 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0, sehingga diperoleh 3x sama dengan min 1 atau x sama dengan min 3 pindah ruas ke kanan jadi 3, positif 3 ya. Nah, dari sini x sama dengan 3 nya pindah ruas ke kanan menjadi pembaginya negatif 1 menjadi min 1 per 3 atau x sama dengan 3. Seperti ini gitu kan. Nah, sampai sini belum selesai karena kita belum tahu daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya itu berapa gitu kan. Maka dari itu kita buat garis bilangan. Kalau menemukan soal seperti ini, buatlah garis bilangan gitu. Kita letakkan angka-angka ini dalam garis bilangan. Min 1 per 3. Nah, misalnya di sini adalah min 1 per 3. Kemudian di sini adalah positif 3 gitu kan. Nah, kita pakai bulatan terbuka. Bulatan terbuka pada titik tersebut. Kenapa? Karena di sini tandanya adalah lebih dari, tidak ada sama dengannya. Kalau misalnya ada sama dengannya seperti ini, maka bulatannya yang dipakai adalah bulatan tertutup, ya, bulatan tertutup. Karena tidak ada tanda sama dengan di sini cuma lebih dari aja, maka kita pakai bulatan terbuka aja. Gitu. Oke? Nah, kita ambil salah satu titik di tengah-tengahnya. Misalnya di sini kan ini kan negatif, ini positif ya. Kita ambil di sini tengah-tengahnya adalah 0 gitu kan. Kita cari daerah tengah ini loh. Itu bernilai apa? Positif apa negatif gitu. Kita ambil titik, salah satu titik yaitu 0, kita masukkan ke dalam perkalian sini. X-nya kita ganti dengan 0. 3 dikali 0, 0 kan? Tambah 1. 1 kan? 1 artinya apa dia? Dia positif kan? Betul? Positif. Kemudian 0 dikurangi 3, 0 kurangi 3 berapa? Negatif 3 kan? Kan negatif, artinya berarti dia negatif nih. Seperti itu kan? Positif dikalikan negatif, hasilnya apa? Negatif. Berarti daerah yang berada di tengah-tengah itu bernilai negatif. Seperti itu. Karena ini adalah perkalian dua faktor, gitu
gitu kan, maka dia akan selang-seling. Kalau di tengah dia negatif, pasti di samping-samping dia akan bernilai positif. Sebagai contoh, misalnya berkebalikan, kalau di tengah-tengah positif, maka samping-samping harus negatif dan negatif, selang-seling, gitu ya. Nah, karena di sini daerah tengahnya kita ambil titik 0 tadi sebagai contoh, itu ternyata bernilai negatif, dapatnya dari sini plus kali min itu negatif, maka samping kanan itu positif, samping kiri juga positif. Ingat tandanya. Tandanya di sini apa? Lebih dari 0. Lebih dari 0 artinya apa? Positif. Sehingga daerah penjelasannya kita ambil yang positif-positif aja. Oke? Ya, yang positif-positif aja. Sehingga dari sini kan dia bergerak ke kiri nih. Dari min 1/3 bergerak ke kiri. Berarti artinya X-nya semakin kecil. Sehingga dari sini diperoleh X itu kurang dari negatif 1/3. Atau ini bergerak ke kanan, dari 3 bergerak ke kanan, berarti X lebih dari 3. Kenapa di sini tidak pakai sama dengan? Karena di sini bundarannya terbuka, bukan tertutup. Kalau tertutup ada sama dengannya. Kalau terbuka tidak usah pakai sama dengan. Artinya negatif 1/3 ini tidak memenuhi, gitu kan? Yang lebih kecil dari negatif 1/3 baru memenuhi. Dan ini juga X lebih dari 3, artinya 3 tidak ikut. Tapi di atasnya 3, yang lebih dari 3, misalnya 4, 5, 6 dan sebagainya, itu memenuhi penyelesaian persamaan ini. 3 tidak memenuhi, min 1/3 tidak memenuhi karena tidak ada sama dengannya. Gitu. Paham ya? Nah, ini merupakan penyelesaiannya untuk soal nomor 2. Sehingga dapat ditulis HP himpunan penyelesaian itu sama dengan X sedemikian hingga X itu kurang dari negatif 1/3 atau X itu lebih dari 3 dan X anggota bilangan real. Seperti ini. Paham ya? Oke. Kemudian untuk bentuk selanjutnya, di sini misalkan ada A kurang dari nilai mutlak fx kurang dari b. Jadi untuk harga mutlaknya itu berada di tengah-tengah dan diapit oleh kedua konstanta ya. A dan b itu konstanta sebuah bilangan. Kemudian kalau menemukan bentuk seperti ini, ubahlah menjadi A kurang dari fx kurang dari b, atau kebalikannya yaitu min b kurang dari fx kurang dari min a, gitu ya. Supaya lebih jelas, yuk kita langsung saja ke contoh soal, gitu ya. Di sini ada contoh soal tentukan nilai x yang memenuhi, gitu ya, untuk himpunan pertidaksamaan berikut ini. Jadi ada 1 kurang dari harga mutlak x min 2 kurang dari 3. A-nya itu 1, fx-nya itu x min 2, dan b-nya adalah 3. Maka kita ubah saja langsung ke dalam bentuk yang di atas ini. Sehingga diperoleh 1 kurang dari fx, fx-nya yaitu x min 2, kurang dari b-nya 3, atau itu kan min b. B-nya kan 3, berarti min 3 kurang dari fx yaitu x min 2 kurang dari min a. A-nya kan 1, berarti min 1. Seperti ini kan. Maka langkahnya sama seperti tadi, kita harus sendirikan x supaya dia ada di tengah-tengah sendiri, gitu ya. Di sini kan masih ada x min 2, masih ada min 2-nya, juga di sini masih ada min 2-nya. Sehingga kita harus hilangkan min 2-nya terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Min 2 supaya hilang, maka ditambah 2. Maka semua ruas kita tambahkan dengan 2. Sini tambah 2, 1 tambah 2 kurang dari x min 2 tambah 2 kurang dari 3 tambah 2. Ini kan. Kemudian atau sebelah sini juga tambah 2 semua supaya x-nya sendirian di tengah-tengah. Min 3 tambah 2 kurang dari x min 2 ditambah 2 kurang dari min 1 tambah 2. Nah, kita sederhanakan. 1 tambah 2 berapa? 3 kurang dari x min 2 plus 2. Tinggal x aja. Kurang dari 3 tambah 2 yaitu berapa? 5. Ini kan. Atau min 3 tambah 2 berarti tinggal min 1 kurang dari x min 2 plus 2, tinggal x saja. Kemudian kurang dari min 1 plus 2 berarti 1.
Nah, inilah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X sedemikian hingga 3 kurang dari X kurang dari 5 atau min 1 kurang dari X kurang dari 1. Gini. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, di sini ada soal 0 kurang dari nilai mutlak 2x min 1 kurang dari 5, gitu ya. Maka kita ubah saja seperti tadi, yaitu 0 kurang dari fx yaitu 2x min 1 kurang dari 5 atau kebalikannya yaitu min b, berarti min 5 kurang dari 2x min 1 kurang dari min 0, gitu ya. Min 0 kan sama aja 0 sebenarnya, gitu ya. Maka dari itu kita sendirikan x-nya berada di tengah-tengah. Di sini masih ada min 1, di sini juga ada min 1, maka min 1 supaya hilang tambah 1 semua di ruas ya. Di semua ruas tambah 1. 0 tambah 1 jadinya berapa? 1 ya. Kurang dari 2x min 1 tambah 1 tinggal 2x saja. Kemudian kurang dari 5 tambah 1 yaitu 6. Ini kan? Atau ini juga min 1-nya harus hilang, maka tambah 1 semuanya di semua ruas kiri, tengah, kanan tambah 1 semua. Min 5 tambah 1 yaitu min 4. Kemudian kurang dari 2x min 1 tambah 1 tinggal 2x saja. Kemudian kurang dari min 0 sama aja 0. 0 tambah 1 yaitu berapa? 1 ya. Oke. Kemudian kita lihat yang berada di tengah-tengah. Di sini kan masih ada 2x, di sini masih ada 2x, masih ada angka 2. Maka angka 2-nya harus kita hilangkan dengan cara membagi 2, gitu ya. Baik ruas kiri, tengah, kanan, kita bagi 2 semuanya supaya x-nya sendirian di tengah, gitu ya. Maka ini dibagi dengan 2. 1 dibagi 2 jadinya 1/2 kurang dari 2x bagi 2 tinggal x saja. Kemudian 6 bagi 2 sama dengan berapa? 3 ya. Atau min 4 bagi 2 sama dengan min 2 kurang dari 2x bagi 2 yaitu x saja. Kemudian kurang dari 1 dibagi 2 sama dengan setengah. Seperti ini kan. Jadi himpunan penyelesaian adalah setengah kurang dari x, gitu kan, kurang dari 3 atau min 2 kurang dari x kurang dari setengah. Sudah ketemu jawabannya. Baik, itulah penjelasan mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel, meskipun ada beberapa bentuk yang lainnya lagi, tapi dipelajari terlebih dahulu bentuk-bentuk tersebut yang sudah saya jelaskan di video. Jika belum paham, silahkan diulang kembali. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.